Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Pada video kali ini saya akan sedikit menggambarkan versi terbaru atau updatean terbaru dari BTL Class D Monster Breed ini ya. Dimana sebelumnya ini updatean yang terakhir itu referensi ground ya, untuk LED indikatornya menggunakan opto. Namun setelah keluar yang model Star 800 itu, untuk bagian limiternya maka akan saya terapkan juga pada BTL Class D ini. Nah, ini yang versi terbaru, updatean terbaru. Sistem limiternya saya meniru dari model Star 800 yang menurut saya itu lebih stabil ya. Jadi saya terapkan terus dari beberapa produk yang terjual dari Star 800 itu juga menunjukkan limiternya bekerja dengan bagus. Otomatis ini akan saya terapkan di BTL Class D modulasi lah. Untuk sistem lainnya itu hampir sama, nggak ada perubahan. Dari bentuk tata letak juga sama persis, nggak ada perubahan, hanya revisi di bagian sistem limiter. Nah, di sini LED indikatornya menggunakan semua opto untuk memisah referensi groundnya, terus limiternya bekerja sesuai dengan attack release-nya oleh Elco ini. Sedangkan pada sistem yang baru ini saya terapkan untuk indikatornya masih referensi ground, namun tidak menggunakan opto. Ini saya ambil dari model Dragon 1000, hampir mirip dengan Dragon 1500, sedangkan untuk limiternya saya ambil dari Star 800. Ini hanya menggunakan sabtu opto ya di sini. Terus kemudian untuk indikator lainnya hanya menggunakan transistor dan juga resistor. Untuk balancing limiter juga menggunakan referensi kit A dan juga kit B. Nanti kita coba perbedaannya antara versi lama dan juga versi yang terbaru ini. Dengan harapan yang versi terbaru ini memang untuk mencegah terjadinya klip walaupun input ditambah sedemikian besar ya. Karena kalau di lapangan itu kan takutnya sudah mencapai titik puncak, namun operatornya terus ditambah lagi gainnya ataupun volumenya. Jadi untuk yang versi pembaruan dari limiter diharapkan tetap bisa mengkompres atau melimit sehingga tidak terjadi klip seperti itu. Apa mungkin bisa dinamakan anti klip saja, ini lebih enak ya. Oke, nanti kita coba tes untuk perlihatkan fokus ke bagian limiternya, berapa inputnya, terus limiternya juga bekerja atau enggak, terus perbedaannya seperti apa. Saya persiapkan dulu ya, telur ya. Oke, kita coba tes untuk yang Monster Breed yang versi sekarang ya, yang versi yang dulu sebelum saya revisi sistem limitnya. Nah, ini sudah on. Ini untuk AVO ini saya coba tunjukkan untuk berapa milivolt inputnya. Nah, ini coba diukur saat mendekati puncak. Di sini inputnya sudah 300 milivolt ya. Input 300 milivolt. Ini sudah klip ya. 500 milivolt ini sudah klip. Outputnya 108 volt AC, ini sudah terlimit. Namun kalau ditambah lagi inputnya itu akan sedikit lolos. Nah, sedikit time release-nya itu bekerja terus. Jadi limit, attack release secara terus menerus, sehingga signalnya ini akan terlihat seperti inilah, mentul-mentul lah intinya. Jadi butuh input 500 milivolt untuk bisa limit dari sebuah power yang versi lama ini ya. Namun kalau ditambahi inputnya lebih dari 500 milivolt, maka rilis attack dan rilisnya pun akan bekerja terus menerus, sehingga signal terlihat seperti apa ya, mentul-mentul ya,
mentul-mentul kayak gini, naik turun. Itu biasanya kalau di suara atau sound, walaupun nggak terdengar secara detail, itu akan sedikit meredam atau menurunkan output, dalam artian megap-megap secara sedikit ya kalau seperti ini. Berarti kalau memang dibutuhkan sebuah power ini, titik puncaknya itu dibutuhkan 500 mV inputnya. Ini kalau pakai input unbalance ya, beda lagi kalau input balance. Oke, di situ untuk Monster Breed yang versi lalu itu kalau titik puncaknya di 500 mV inputnya, kalau ditambahin terus maka akan sedikit lolos signal cacatnya, karena attack dan rilisnya terus bekerja secara bergantian dalam waktu yang begitu cepat, jadi agak terlihat sedikit mentul-mentul. Sekarang kita coba yang versi terbaru yang saya revisi pada bagian sistem limitnya. Saya persiapkan dulu. Oke, ini yang versi pembaruan pada sistem limiternya. Ini coba on, terus kita cek inputnya berapa milivolt saat limit. Nah, ini hampir sama, butuhkan 500 mV saat limit, namun perbedaannya di sini dulur ya, dapat diperhatikan. Di saat input audionya 500 mV, namun saat kita tambah terus menerus sampai ini 900 mV bahkan 1 volt, ini sinusnya akan tetap standby ya, hanya sedikit melenceng sedikit bagian ujung yang sangat puncak itu. Bahkan sampai input audio ini, coba kita mentokkan generatornya sampai 3 mV. Lah ini outputnya nggak mentul-mentul, juga nggak terjadi terpotong di bagian pucuk atau garis tepi di sini. Ini nggak terpotong, hanya sedikit ringgik ya, kasarnya itu apa ya, noise ringgik di bagian puncak baik min atau plus. Coba kita lihat. Lah ini 500 mV, kalau inputnya ditambah itu akan berat untuk menaikkan outputnya. Terus kalau ditambah lagi bahkan sampai volt, sampai 3 volt, ini itu enggak terjadi klip atau terpotong di bagian sinus atas bawahnya, terus enggak terlihat attack rilisnya itu mentul-mentul. Jadi mirip atau identik dengan limiter yang diterapkan pada limiter input seperti pada DLMS dan juga audio prosesor, mirip seperti itu. Jadi semoga harapannya ke depan ini bisa membuat ampli dari BDL Monster Breed ini lebih stabil dan juga lebih awet tentunya, karena terhindar dari titik klip yang berlebihan walaupun input audionya ditambah terus, atau dalam artian kalau di sound lapangan itu fadernya dinotokkan terus. Jadi selama inputnya nggak terjadi klip atau peak, insya Allah outputnya juga aman dari titik klip seperti ini ya. Loh, inputnya ini sudah 3 volt, namun outputnya masih sinus. Oke, sekian saja informasi tentang update atau upgrade pembaruan dari BTL Class D Monster Breed yang versi 2. Dengan keluarnya video ini, maka yang versi lama ya, sebelum tipe update limiter ini otomatis tidak ada lagi. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.